Ada dunia pengadilan karena ada dosa. Andaikan tidak ada dosa, pastilah tidak ada dan tidak diperlukan dunia pengadilan, penghakiman. Tetapi karena tidak ada manusia yang sempurna, selalu saja ada kesalahan di sana-sini terhadap manusia dan dilakukan juga oleh manusia siapapun, maka diperlukanlah pengadilan, diperlukanlah hakim agar kesalahan itu dapat ditebus atau dijalani dengan silih yang sepantasnya, yang sebanding. Dan agar hakim dapat memutuskan perkara itu dengan adil dan benar, ada penuntut umum atau jaksa penuntut umum, ada advokat pembela yang kedua belah pihak dapat menunjukkan dasar-dasar tuntutan maupun pembelaan yang memberatkan maupun yang meringankan atas pertimbangan hakim nantinya dalam memutuskan perkara atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Namun baik jaksa penuntut umum, baik advokat, bahkan hakim sendiri dapat mendatangkan masing-masing para saksi yang bisa saksi sejati, tetapi juga bisa saksi palsu. Maka dunia penghakiman sebetulnya dunia yang sangat berbelit-belit, walaupun tujuannya baik agar kesalahan dapat ditebus dengan silih yang sebanding. Kalau Yesus mengatakan bahwa janganlah menghakimi supaya kamu pun tidak dihakimi, bukan berarti bahwa kesalahan itu ya sudahlah, atau bahkan silakanlah lakukan kesalahan terus-menerus. Bukan. Melainkan, marilah kita tidak perlu berbuat dosa. Tetapi andaikan pun kita jatuh ke dalam dosa, marilah saling mengampuni. Sungguh kita ini adalah manusia yang tidak ada yang sempurna. Karena manusia tidak ada yang sempurna dan selalu saja jatuh ke dalam dosa. Pun kalau penghakiman dan hukuman itu telah berlaku dengan adil, dengan jujur, bahkan hukumannya kadang-kadang karena belas kasihan, hakim yang baik menjatuhkan hukuman yang ringan karena mengharapkan pertobatan. Tetapi begitu keluar dari hukuman, orang kembali melakukan kejahatan yang sama. Bahkan ada yang melakukannya lebih jahat lagi. Kristus datang ke dunia sebagai raja dan sebagai hakim. Tuhan yang Maha Kuasa merendahkan diri menjadi sama seperti manusia, agar manusia dapat diangkat ke martabat ilahi seperti yang dimiliki oleh Kristus sendiri di hadapan Allah. Karena itu, mari kita mencontoh teladan Tuhan kita Yesus Kristus yang berani rendah hati, berani bahkan menderita karena kesalahan orang lain, dan tidak menghukum kesalahan itu dengan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang. Pengampunan itu bahkan mengorbankan dirinya sendiri. Tetapi justru melalui pengampunanlah kita disadarkan bahwa kita seharusnya bertobat, berbuat baik. Hukuman, pembalasan
selalu saja menimbulkan kejahatan yang lebih besar, balas dendam, gigi ganti gigi, akan terus merupakan lingkaran setan yang tidak akan terputuskan. Pengampunan membuat kesadaran kita menjadi bermartabat luhur bahwa kita adalah putra dan putri Allah. Kita adalah ahli waris surga dari Allah yang adalah Bapa kita yang Maha Rahim, penuh belas kasih, yang tidak memandang kesalahan dan menghukumnya setimpal dengan perbuatan salah itu. Mari kita meneladan Yesus Kristus yang setiap saat memberikan dan mengorbankan dirinya menjadi pembela kita di hadapan Allah. Kita menjadi murid-murid Kristus kalau kita melakukan apa yang Dia kehendaki. Tuhan memberkati kita. Amin.